Pada episode sebelumnya, ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Begitu 6 Raja Mahkota muncul, siapa yang bisa menandinginya? Dia tak tertandingi di bawah langit. Apakah begitu? Dia punya kekuatan di kota ini juga? Kalau begitu kita pergi saja ke sana, kata Si Hao. Dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Ada orang yang mengukir karakter. Nama-nama muncul di kelopak bunga satu demi satu, namun tidak satu pun yang menunjukkan reaksi apapun. Mereka semua disembunyikan oleh langit, tidak membiarkan orang-orang di sini melihat apa yang sedang terjadi. Semua individu itu sangat istimewa, melakukan transformasi tingkat terdalam. Orang luar tidak dapat melihat mereka. Ada reaksinya. Ning Chuan telah muncul. Apakah dia keluar dari isolasi? Seseorang berteriak kaget. Sekelompok master sekte mengangkat alis mereka, semuanya melihat ke depan. Adapun kelompok dewa surgawi dan dewa sejati, mereka semua terkejut. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka menatap monumen batu besar dan mengkilap itu, sosok yang perlahan-lahan menjadi jelas. Benar saja, Ning Chuan muncul, berdiri di sana. Kabut kacau menyelimuti udara, sangat misterius. Itu adalah gua kuno, dan ada patung-patung tak beraturan yang kacau balau di sana. Orang bisa melihat betapa mengejutkannya tanah berharga ini. Akan ada cobaan hidup dan mati lagi segera. Saya pasti bisa melewatinya, hanya saja, setengah buah dewa dan obat suci saja tidak cukup. Kali ini, setelah menyelaraskan semuanya, saya harus mengunjungi dunia luar. Ning Chuan berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari gua kuno, berjalan perlahan sendirian seolah dia sedang menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia jelas telah keluar dari isolasi selama beberapa hari sekarang, menyesuaikan dirinya dengan kondisi optimal selama ini. Segera setelah itu, dia kembali ke gua kuno, duduk, dan kemudian kabut kacau mengelilinginya. Apa itu? Di dunia luar, pikiran semua orang bergetar. Bahkan dengan immortal ancient yang memisahkan mereka, mereka masih merasa sedikit terguncang. Melalui dinding batu, mereka merasakan aura misterius. Bahkan tokoh tingkat master sekte pun terkejut. Mereka tahu bahwa Ning Chuan memperoleh sesuatu yang menantang surga. Benar saja, seseorang mengenali kotak kayu kuno itu. Seorang tokoh besar berteriak ketakutan. Pohon dunia. Ini sebenarnya adalah kotak berharga yang diukir dari sebagian inti pohon dunia. Sungguh boros. Hal semacam ini memungkinkan seseorang untuk memahami Dao. Dengan menyimpannya di sisinya, akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Semua sekte sangat terguncang. Kita harus memahami bahwa hal semacam ini sudah mustahil ditemukan di dunia ini. Pohon dunia telah lama ditebang, tidak ada lagi. Itu berisi jejak Dao Agung Surgawi. Akhirnya kotak kayu itu terbuka. Gumpalan tekanan besar benar-benar merembes keluar dari kelopak bunga Dao abadi, membuat semua orang menggigil dalam hati. Itu, tulang tangan seseorang? Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang tersegel di dalam kotak berharga pohon dunia Ning Chuan adalah tulang yang terlihat sangat sederhana dan kuno, tidak banyak kilau yang terlihat. Jenis warna putih itu tampak seperti telah mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu, kehilangan kilau berkilaunya, hanya memiliki warna putih biasa. Itu bukan tulang orang biasa, kata Dewa Surgawi tua. Semua orang tahu bahwa 6 Raja Mahkota Ning Chuan luar biasa, tak tertandingi dari dulu hingga sekarang. Bagaimana tulang yang dia simpan di kotak berharga pohon dunia bisa menjadi tulang biasa? Menurutku kemungkinan besar itu adalah tulang abadi, kata seorang master sekte tua. Tulang tangan abadi sejati, ketika spekulasi ini muncul, memicu keributan besar. Ekspresi semua orang berubah. Ini jelas merupakan barang berharga yang langka. Itu sudah menjadi legenda, tidak lagi muncul di dunia ini, sudah hilang di era kuno abadi. Di era besar saat ini di mana teks tulang adalah rajanya, nilai dari tulang tangan itu tidak dapat diduga. Ning Chuan menggigit jarinya sendiri, lalu beberapa tetes darah menetes ke bawah, berhamburan ke tulang tangan yang tumpul itu. Tulang tangan itu langsung mengalami perubahan yang mengejutkan. Segera menjadi putih bersih dan berkilau, dan mengandung semacam vitalitas. Teks tulang di atasnya terjalin, simbol menutupinya dengan rapat, melepaskan fluktuasi yang mengejutkan.
Astaga, tulang ini luar biasa. Siapa tahu, keberuntungan alam abadi itu mungkin ada di teks tulang itu. Hal ini tidak terbayangkan. Benda seperti itu sebenarnya masih utuh. Semua orang melebarkan mata, merasa sangat terkejut. Keberuntungan alami Ning Chuan sungguh tak terbayangkan, sungguh luar biasa. Tulang tangan, artefak pertempuran. Tulang semacam ini sebenarnya tertinggal, membuat semua orang sulit untuk tenang. Ning Chuan sangat tenang. Dia sepertinya sangat memahami tulang ini, menyimpannya di sisinya entah berapa tahun. Dia kemudian dengan keras merobek tangan kirinya sendiri, menggabungkan tulang ini ke dalam. Ini adalah proses yang sangat aneh. Tulang tangan itu tiba-tiba menyatu dengan tulang Ning Chuan, melepaskan cahaya lembut. Itu sangat suci. Dagingnya di area itu mulai bergerak, lukanya segera menutup. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang terkejut. Segera setelah itu, tangan itu bersinar. Teks tulang terjalin, dan kemudian terentang di sepanjang lengannya, melepaskan cahaya suci yang mengelilingi tempat itu. Segera setelah itu, tidak ada yang bisa melihat apapun lagi. Sosok Ning Chuan menghilang dari kelopak bunga Dao abadi, tidak lagi muncul di monumen. Kenapa aku merasa dia melakukan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, seolah-olah dia sudah melakukan ini sejak lama, dan ini bukan kali pertamanya? Apakah dia benar-benar memahami simbol Dao abadi itu? Hebat. Apakah sosok yang menentang surga benar-benar akan muncul dari dunia ini? Bahkan tulang tangan makhluk abadi ada, tulang dan simbolnya masih hidup. Saya merasa dia mungkin bisa keluar setelah beberapa hari lagi. Sulit bagi dunia luar untuk tenang. Semua orang terkejut. Kota bercahaya. Si Hao membawa beberapa orang langsung ke kediaman resmi 6 Raja Mahkota. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka langsung menerobos masuk. Siapa kamu? Mengapa kau melakukan ini? Seseorang berteriak. Yang lama ini datang untuk meminta pembayaran kembali. Mengelilingi kami dan menyerang kami dari segala sisi terasa menyenangkan ya. Hari ini, kami akan menghancurkan tempat tinggal Anda, lihat betapa sombongnya tindakan Anda saat itu. Kata Lan Yichen. Bagaimana dengan harta karun Octadic Unicorn? Seorang tetua muncul seperti hantu, menghalangi jalan mereka. Boneka, alam dewa sejati? Luo Dao terkejut. Tidak ada bakat luar biasa di sini, karena mereka semua berada di dunia mencari keberuntungan alami mereka sendiri. Biasanya, jika tidak ada hal tak terduga, mereka hanya akan kembali sesekali. Selain itu, ada 2 ahli yang sudah menuju Gunung Perak. Saya telah tiba. Si Hao berbicara, berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Sayap Kunpeng di belakangnya bergerak, mengirimkan awan dan kabut warna-warni keemasan meluap ke langit, mengejutkan seluruh kota Radian. Dan siapa Anda? Darah orang berdosa turun di matamu. Si Hao berkata dengan dingin. Dia mengacungkan tinjunya, membantainya. Tempat ini meletus, kekuatan ilahi melonjak tanpa batas. Yang lebih tua bukanlah makhluk hidup, tapi dia tidak jauh berbeda. Dia dikendalikan oleh orang lain, namun masih mampu berbicara dan bergerak. Dia berada di level dewa sejati, dan saat ini, itu mengaktifkan teknik berharga dan menyerang Si Hao. Sial! Suara keras terdengar tak henti-hentinya di tempat ini. Teks tulang terjalin. Mereka bentrok dengan sengit. Di bawah tatapan kaget semua orang, tinju Si Hao mencapai daging, dan telapak tangannya mencapai tulang, meledakkan boneka dewa sejati ini hingga terbelah, dan kemudian meledak. Di sekitarnya, semua orang menjadi tercengang, semuanya menghirup udara dingin. Siapa ini? Ini terlalu menakutkan, seorang ahli alam api ilahi menghancurkan dewa sejati. Hal ini memicu keributan besar. Keturunan darah orang berdosa telah datang. Apakah itu orang dari Provinsi Xin? Betapa kuatnya! Si Hao melepaskan sayap kunpengnya, meledakkan semua orang yang menghalangi jalan sampai mereka mengeluarkan banyak darah dan terbang keluar. Anak buah 6 Raja Mahkota tidak bisa menghentikan langkahnya. Perbendaharaan ini tidak biasa, memiliki cukup banyak barang bagus. Bahkan sebelum dia membukanya, Si Hao mencium aroma obat. Boom! Dia menghancurkan pintu masuk dan langsung menyerbu masuk. Hujan cahaya menyilaukan segera mengelilinginya.
Bagaimanapun juga, perbendaharaan 6 Raja Mahkota sangat menakjubkan, dengan tumpukan obat-obatan spiritual, obat-obatan suci dalam barisan, dan 4 atau 5 buah yang cemerlang. 11 obat suci, 5,5 buah dewa, sungguh menakjubkan. Bahkan Luo Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Obat-obatan suci masih dapat dimengerti, karena seseorang dapat menemukannya jika seseorang dengan sungguh-sungguh memeriksa Immortal Ancient. Tetapi setengah buah dewa tidak mudah ditemukan. Semuanya berada di tempat berbahaya, sulit didapat. Daripada bersusah payah mengambil obat, lebih baik mencuri saja, kata Si Hao. Apa yang bisa dikatakan orang-orang itu? Siapa yang berani menjarah seperti ini? Dia satu-satunya yang berani menyentuh barang-barang 6 Raja Mahkota. Orang ini tidak takut pada apapun. Kapan Ning Chuan keluar? Si Hao bertanya. Rajaku mungkin muncul dalam beberapa hari. Seorang ahli berbicara dengan keras, matanya bersinar dingin. Boom! Si Hao langsung mengirimnya terbang dengan telapak tangan. Lihatlah betapa fanatiknya penampilanmu. Ketika saatnya tiba dan saya memotongnya seperti sayuran, saya ingin tahu seperti apa ekspresi Anda nanti. Dia pergi dengan angkuh bersama orang-orangnya di belakangnya, menuju ke tujuan berikutnya. Dia bahkan berani mencuri barang-barang 6 Raja Mahkota. Hal ini memicu keributan besar. Teman Dao, tolong berhenti sebentar. Di jalan, seseorang berteriak dari belakangnya, berinisiatif meminta Si Hao berhenti. Hal ini cukup menarik perhatian. Berita telah tersebar bahwa keturunan darah pendosa telah tiba, dengan sengaja mencuri dari 6 Raja Mahkota, dan Istana Anak Kegelapan Ilahi. Siapa yang biasanya berani memprovokasi orang-orang ini? Siapa kamu? Saya adalah seseorang dari orang-orang punggungan dewa yang jatuh. Yang terhebat dari klanku adalah anak ilahi yang jatuh. Orang Parubaya ini berbicara. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Ini adalah sekte yang sangat menakutkan. Dewa yang jatuh adalah iblis, salah satu dari 4 aula leluhur besar Dao Iblis, jenis tempat yang paling menakutkan. Anak ilahi yang jatuh adalah orang aneh kuno. Meskipun dia hanya muncul sekali, meraih peringkat nomor 1 saat itu, dia membunuh 3 Raja Mahkota, mengintimidasi ke 3.000 provinsi. Orang yang berpartisipasi beberapa ribu tahun yang lalu dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi? Si Hao bertanya. Benar, dia hanya berpartisipasi sekali, tapi dia membunuh 3 Raja Mahkota dan 2 Raja Mahkota. Pria Parubaya itu menjawab. Dapat dikatakan bahwa anak ilahi yang jatuh sangat menakutkan. Meskipun dia hanya muncul sekali, dia terkenal di kalangan orang-orang aneh zaman dahulu. Kita harus memahami bahwa dia masuk sebagai pendatang baru, namun dia membunuh seorang raja kuno. Betapa mengejutkannya ini? Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa gelombang besar sedang terjadi. Yang tersisa semuanya adalah talenta surgawi, semuanya adalah ahli yang paling kuat. Orang-orang aneh yang sedikit lebih lemah semuanya mengalami bencana. Orang yang tersisa hanya akan menjadi lebih kuat. Mata Si Hao menjadi dingin, karena dia memikirkan tentang 2 saudara laki-lakinya yang dipermalukan oleh orang yang dipermalukan di nomor 1 di bawah langit, terakhir, diusir dari ritus Mahatinggi Dao. Sepertinya kamu tidak mengerti banyak tentang aku atau anak ilah yang jatuh. Si Hao berkata dengan penuh arti. Klanku yang hebat suka bertemu pahlawan. Kami percaya bahwa aliansi dapat dicapai. Pria Parubaya itu berbicara. Di mana rumah bangsawanmu? Ayo kita lihat, kata Si Hao. Aku baru saja tiba di kota Radian, jadi sebuah rumah besar belum dibangun. Dulu, kami berada di kota yang berbeda. Kata pria Parubaya itu. Kalau begitu datanglah mencariku setelah kamu selesai membangunnya dan mengumpulkan cukup banyak barang bagus. Si Hao berbalik untuk pergi. Hah? Pria Parubaya itu terdiam. Berlari. Raja Iblis datang. Keturunan darah orang berdosa datang, orang yang diduga Huang datang untuk mencuri harta setiap klan. Kota Radian berada dalam kekacauan. Semua orang takut Si Hao akan mengunjungi mereka. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Gangguannya terlalu besar. Dia baru saja merampok beberapa klan, namun akhirnya mengejutkan seluruh kota. Ketika dia mengunjungi orang lain, dia menemukan bahwa banyak rumah mereka sudah kosong. Jangan panik. Aku sedang menyelesaikan masalah dengan mereka yang memperebutkan harta karun oktadik unicornku.
Si Hao mentransmisikan. Pada akhirnya, terdengar suara gemuruh yang hebat, dan semakin banyak orang yang berlarian. Dia terdiam. Dia berbalik untuk melihat Luo Dao dan Lan Yichen. Luo Dao mengangkat bahunya tanpa daya. Saat itu, saat terjadi kekacauan besar, seluruh kota mengepung kami. Obat-obatan suci ini, setengah buah dewa saja tidak cukup. Saya akan menempuh rute yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan obat-obatan ilahi. Si Hao mengerutkan kening. Dia bertanya kepada Lan Yichen dan yang lainnya tempat mana yang memproduksi obat-obatan langka yang berharga dalam beberapa bulan terakhir. Dia akan melihat sekeliling. Ada satu tempat yang cukup istimewa, dikabarkan menjadi sarang salah satu dari 10 iblis. Banyak orang berkumpul, dan banyak orang mencium obat ajaib, tetapi tidak dapat menemukannya. Sudah banyak orang yang meninggal. Sarang macam apa? Si Hao bertanya. Kelihatannya seperti sarang semut, tapi sebenarnya bukan sarang semut. Diduga tempat ini merupakan tempat isolasi dari 10 iblis kuno yang paling kuat. Makhluk itu mungkin adalah eksistensi dengan kekuatan terbesar yang tak tertandingi dari masa lalu hingga saat ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung tertarik. Ayo, mari kita lihat apakah ahli ini benar-benar meninggalkan obat ilahi. Siapa tahu, itu mungkin obat umur panjang. 6 Raja Mahkota akan segera muncul. Lan Yichen menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Siapa yang peduli jika dia datang? Aku akan memotongnya. Si Hao berkata, tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Alam sarang, di dalam hutan primitif. Dedaunan pohon di atas tanah sangat lebat, sudah berkumpul beberapa meter, sehingga tanah agak lunak untuk dilalui. Hutan membawa aura pembusukan. Pepohonan tua berdesakan rapat, menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabang yang rimbun dan tumbuh subur membentuk hamparan naungan pohon yang sangat luas, akibatnya banyak tempat tidak menerima sinar matahari sepanjang tahun. Begitu buah-buahan atau benda lain jatuh, jamur akan segera tumbuh. Alam sarang, tempat ini mendapatkan namanya karena merupakan sarang salah satu dari 10 iblis. Tempat ini cukup jauh dari alam radian, dunia kecil yang relatif lebih besar. Hutan purba memiliki banyak binatang buas yang beracun, menjadikan tempat ini berbahaya. Ini sarang orang yang dicurigai sebagai salah satu dari 10 iblis? Si Hao bertanya. Kami belum sampai di sana. Ini baru wilayah terluar. Tempat itu sangat berbahaya, dan banyak orang telah meninggal, setidaknya berjumlah 80.000. Darah sudah mati di tebing merah, kata Luo Dao. Jumlah korban tewas meningkat pesat dari hari ke hari. Itu semua karena ini adalah sarang salah satu dari 10 iblis, tempat yang memiliki keberuntungan alam yang luar biasa. Itu membuat orang-orang menjadi gila, semuanya berbondong-bondong seperti nyengat menuju api. Saat ini, mereka sudah cukup jauh memasuki kawasan pegunungan. Pohon-pohon kuno menutupi matahari, tanaman merambat besar melingkari pegunungan. Binatang buas mengaum, burung purba terbang ke langit. Ada nuansa liar dan buas di tempat ini. Ada beberapa makhluk prasejarah. Misalnya burung naga berkepala 2, buaya leluhur, siput penelan langit, dan lain-lain. Semuanya menakutkan. Bahkan Si Hao merasa harus mundur. Beberapa tingkat ahli makhluk ini sangat tinggi. Ini adalah makhluk primitif dari Immortal Ancient. Mereka tinggal di wilayah khusus ini, dan biasanya, mereka tidak akan meninggalkan tempat tinggal mereka masing-masing, tapi mereka juga tidak akan mentolerir provokasi orang lain. Ayo istirahat di bawah gunung ini. Mungkin akan ada pertempuran besar segera, kata Lui. Di gunung yang tingginya beberapa ratus hang, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Suasananya sunyi, tanpa suara. Ada beberapa obat spiritual di dekatnya, aromanya tercium. Esensi spiritual dalam Immortal Ancient terlalu kaya. Tanaman obat ini berkembang pesat, dan obat-obatan yang berumur beberapa puluh ribu tahun cukup sering muncul. Inilah sebabnya mengapa ada obat-obatan suci yang diproduksi. Tiba-tiba, rambut halus Si Hao berdiri tegak, seluruh tubuhnya bersinar, simbol emas menjulur keluar. Mereka yang mengikutinya dengan cepat mundur, menempuh jarak lebih dari 10.000 sang. Boom! Di tempat aslinya, sebuah kepala besar terulur. Ia memiliki 2 daging tanduk, tubuhnya berwarna abu-abu. Lendirnya juga banyak. Kelihatannya sangat menakutkan. Siput pemakan langit. Wajah Lui menjadi pucat.
Tempat yang dia pilih untuk beristirahat, gunung batu itu, sebenarnya adalah seekor siput. Tingginya beberapa ratus hang. Cangkang bekicot berwarna coklat tua menyerupai batu. Itu tidak terlalu buruk, hanya pada lingkaran besar tingkat dewa sejati, tidak melewatinya, kata Lan Yichen. Perlu sedikit berhati-hati. Siput ini beracun. Jika ia menelan atau bahkan melakukan kontak dengan Anda, kematian akan terjadi. Racunnya bahkan dapat membunuh dewa surgawi yang kuat, kata Luo Dao. Lendir itu tidak boleh disentuh, kalau tidak maka akan menghancurkan fondasi Dao seseorang. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan orang itu. Untungnya, ini bukan tempat berkumpulnya makhluk primitif abadi, dengan kemunculan makhluk purba yang langka. Itu bukanlah tempat yang paling berbahaya. Suku-suku itu benar-benar memiliki harta karun yang menantang surga. Tanah leluhur makhluk-makhluk yang sangat purba itu memiliki obat-obatan ilahi langka yang ditanam di dalamnya, dan nilainya tak terduga. Sayangnya, tidak ada yang berani memasuki tempat itu. Luo Dao menghela nafas dan berkata, makhluk primitif di tempat itu sangatlah kuat. Bahkan jika master sekte dari alam yang lebih tinggi datang secara pribadi, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup setelah menerobos masuk. Semuanya mengarah pada bencana. Namun, yang tidak dipahami orang adalah mengapa mereka tidak pernah meninggalkan tempat kuno itu. Kecuali ada gangguan besar, mereka akan selalu puas tinggal di dalam tempat itu. Saya selalu merasa ini aneh. Mengapa mereka tidak keluar? Selain itu, mereka tidak berkomunikasi dengan orang lain, sama seperti orang mati, kata Lan Yichen. Para jenius yang memasuki Immortal Ancient, ada beberapa yang tertinggal karena kejadian tak terduga. Keturunan mereka juga tinggal di Immortal Ancient, hanya saja, orang-orang ini, begitu mereka mencapai tahap kehidupan selanjutnya, akan selalu terjadi hal-hal aneh pada mereka, mati secara misterius atau menjadi gila. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Luo Dao menyuarakan keraguannya. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di Immortal Ancient. Yang terbaik adalah jika kita bertindak hati-hati, kata Lui. Mereka mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini, tidak berhadapan langsung dengan siput pemakan langit itu. Makhluk jenis ini, kecuali mencapai alam dewa surgawi, akan bergerak agak lambat. Mereka tidak akan bisa mengejar. Kami semakin dekat. Tepatnya di wilayah ini. Saat ini, belum ada seorang pun yang benar-benar menginjakkan kaki ke dalam sarang yang paling dalam. Mereka semua akan menghadapi berbagai jenis masalah. Luo Dao menunjuk ke depan. Ini adalah wilayah yang berkabut. Kabut kelabu berputar-putar, tidak terlalu tebal. Namun, pemandangan di kejauhan menjadi kabur dan tidak jelas akibatnya. Gunung batu, pepohonan kuno, sungai kecil, segala sesuatu yang seharusnya ada di sana. Hanya saja, tempat ini benar-benar memiliki aura menyeramkan sehingga membuatnya sangat tidak biasa. Itu selalu memberikan perasaan yang agak tidak nyaman. Hutan ini tidak terlalu tinggi, semua pohon kecil di sana tingginya setengah orang. Tidak diketahui siapa nama mereka, dan tidak ada sesuatu yang istimewa yang terlihat pada diri mereka. Hanya saja, setiap kali para ahli memasuki hutan ini, mereka akan tersesat, umumnya berkeliaran selama beberapa hari. Setelah hutan ini ada sarang iblisnya. Si Hao bertanya. Kita akan bisa melihatnya setelah melewati tempat ini. Namun, kami mungkin tidak bisa masuk. Jalan yang diambil setiap orang berbeda-beda. Ada banyak distorsi aneh di luar angkasa, sangat misterius. Karena sudah banyak yang meninggal, mengapa mereka masih datang satu demi satu? Si Hao bertanya. Siapa yang tidak tergerak oleh sarang 10 iblis? Apalagi meski tidak bisa dimasuki, masih banyak kawasan keberuntungan alam di kawasan terdekat tersebut. Cukup banyak orang yang mendapatkan hasil panen yang bagus, kata Lan Yichen. Hutan ini dikenal sebagai hutan hantu. Setelah masuk, Si Hao langsung tahu mengapa ia memiliki nama seperti ini. Begitu dia masuk, bintang-bintang seolah-olah bergerak, seolah-olah dia mengalami perubahan besar, pemandangan langit dan bumi berubah. Di tempat ini, lapisan demi lapisan kabut tebal menutupi segala sesuatu di sekitarnya, sehingga memudahkan mereka tersesat dan melupakan diri sendiri. Ini aneh. Baru saja, untuk sesaat, aku menjadi linglung. Aku bahkan hampir lupa namaku sendiri. Lui menggigil dalam hati, seolah dia baru saja mengalami reinkarnasi.
Si Hao mengangguk dan berkata, barusan, ada kekuatan aneh yang membuat roh primordialku goyah. Namun, itu telah terputus oleh jalur surgawi saya. Setelah memasuki tempat ini, mereka langsung melihat beberapa sosok, semuanya mencari jalan, ingin memasuki gua iblis tersebut. Hutan hantu ini dikabarkan mencakup 10.000 li. Itu sangat besar. Meskipun demikian, mereka akan bertemu dengan para ahli dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang datang. Perjalanan Si Hao dan yang lainnya masih bisa dibilang mulus. Mereka baru berjalan setengah hari, namun mereka sudah mendekati sarangnya. Tempat itu dikelilingi oleh kekacauan besar. Gunung-gunung itu, apakah semuanya terbuat dari batu? Ada yang tidak beres. Tampaknya itu adalah gunung berapi. Lui merasa takut. Tempat itu sangat misterius dengan hamparan pegunungan. Bagian dalamnya semuanya berlubang seperti gunung berapi, semuanya sangat besar saat menjulang tinggi di sana, melengkung dengan energi Dao yang besar. Ketika kabut kekacauan utama tersebar, langit di atas terungkap. Itu membuat orang merasa lebih terkejut. Di atas pegunungan ada bulan darah. Setelah menghitungnya dengan cermat, mereka menghitung total ada 33 bulan darah yang tidak terlalu jauh. Ukurannya sangat besar. Jangan bilang padaku bahwa itu mewakili 33 lapisan langit. Si Hao bergumam. Sepertinya 33 bulan darah tidak terlalu jauh dari gunung di bawah, seolah-olah hanya ada beberapa ratus sang di antara mereka. Boom! Sebuah suara terdengar dari kejauhan. 10 benda langit yang lebih besar muncul, bergerak keluar dari dalam kekacauan utama, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Mereka 10 kali lebih besar dari bulan darah. Ini sebenarnya adalah matahari berwarna darah. Lui terguncang, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah fenomena kuno yang tidak biasa. Bagaimana bisa seperti ini? 10 matahari muncul, 33 bulan darah bersinar, semuanya berada di atas tempat kuno ini, tampak seperti akan menyentuh permukaan tanah. 10 matahari darah, dan 33 bulan darah, dikabarkan semuanya diwarnai merah oleh darah selama pertempuran kuno abadi. Luo Dao berbicara. Meski ini bukan pertama kalinya dia melihat ini, matanya masih penuh keterkejutan. Ini jelas merupakan peristiwa yang luar biasa. 10 matahari dan 33 bulan darah semuanya terkurung di udara, menerangi sarang iblis. Apa yang bisa dibandingkan dengan itu sejak zaman kuno? Darah makhluk abadi mewarnai matahari dan bulan dewa ini menjadi merah, sungguh menakutkan. Eksistensi macam apa yang terjadi di sini sebelumnya? Itu benar-benar membuat seseorang merasakan semacam kerinduan, lahir pada waktu yang salah, tidak dapat melihat apa yang terjadi di era besar kuno abadi. Si Hao menghela nafas panjang. Ekspresi orang lain berubah. Orang ini memang aneh, sebenarnya berharap dia dilahirkan di era hebat yang menakutkan seperti itu. Semuanya telah dihancurkan, dan darah makhluk abadi bahkan mewarnai matahari dan bulan menjadi merah. Dia sebenarnya masih ingin melihat ke belakang, berharap ada di saat itu. Ada rumor sejak zaman kuno bahwa cepat atau lambat, pertempuran semacam itu akan terjadi. Jika Anda benar-benar dapat mencapai langkah itu, Anda mungkin dapat melihat semuanya secara pribadi, memahami semua detail dan rahasianya, kata Lan Yichen. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. 3.000 bintang besar muncul, sebagian besar berwarna biru. Mereka muncul dari kekacauan utama dan melayang di sana, bergerak di sekitar tempat kuno ini. Sungguh menakjubkan. Jangan bilang padaku bahwa ini adalah 3.000 jenis Dao surgawi kuno, kata Lui. Jika diamati lebih dekat, bintang-bintang berwarna biru ini membawa bercak darah, beberapa di antaranya setengah diwarnai oleh darah. Itu sangat aneh. Sekarang, Si Hao percaya bahwa bintang-bintang ini kemungkinan besar benar-benar terinfeksi oleh darah abadi. Rumor selalu mempunyai sejumlah alasan tertentu di balik keberadaannya, namun bukan sepenuhnya tidak berdasar. Dia menatap sangat lama ke arah itu. Ada yang tidak beres. Tampaknya dekat, tetapi saya merasa kita masih sangat jauh, seolah-olah ada kekosongan yang memisahkan kita. Si Hao mengerutkan kening. Dia merasa tempat kuno itu masih sangat jauh. Luo Dao dan Lan Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Indra spiritual orang ini benar-benar unik, mampu melihat kualitas hakikinya. Saat itu, mereka sudah mengalami kerugian dalam waktu yang sangat lama.
Benar, ada banyak wilayah di luar sarang iblis, semuanya mengelilingi bagian bumi kuno itu. Mereka terlihat sangat dekat, tetapi setiap bidang tanah sebenarnya sangat luas dengan keberuntungan alam yang besar di dalamnya. Jelas ada beberapa hukum tata ruang di sini. Tampaknya mereka hampir dapat dijangkau, namun kenyataannya, mereka memiliki potongan tanah dewa, tanah iblis, dan alam suci yang mengelilinginya. Mata Shihao mengeluarkan simbol. Dia menatap zona di depannya, dan benar saja, perubahan segera terjadi. Ini adalah tempat keberuntungan alami. Esensi spiritualnya terlalu kuat. Cairan spiritual sebenarnya mengembun menjadi sebuah danau di wilayah itu, dan terdapat ikan phoenix dengan sayap cemerlang. Inilah makhluk ilahi yang dapat memperpanjang umur. Cukup untuk membuat mata Master Sekte semerah mata kelinci. Shihao terkejut. Itu adalah salah satu makhluk langka, sumber kehidupannya mengejutkan. Di daerah lain, jelas terdapat pohon buah dewa yang memiliki aura dewa. Pohon kuno itu tegak dan kuat, bersinar dengan awan warna-warni yang indah, cabang-cabangnya melimpah dan lebat. Ada para petani yang berkeliaran, ingin mendekati dan memetik buah dewa. Ada alam suci lain di mana sebuah istana kuno melayang di atas sungai kehidupan. Suara dao bergemuruh, simbol berkedip-kedip, seolah-olah sutra sedang dilantunkan di sana. Betapa misteriusnya! Shihao terkejut. Dia agak tidak sabar. Lupakan tentang sarang iblis, hanya wilayah-wilayah ini yang layak untuk dijelajahi, dengan keberuntungan alam yang besar untuk direbut. Ada terlalu banyak tempat luar biasa, semuanya memiliki benda-benda suci. Mendapatkan salah satu dari mereka akan sangat mengejutkan. Shihao dan yang lainnya menuju ke depan, melanjutkan menuju alam rahasia itu. Tiba-tiba, jalan di bawah orang-orang itu bersinar terang. Sebuah jalan kecil berwarna perak muncul, membawa mereka maju. Anehnya, mereka bahkan tidak perlu berjalan atau mengendalikan apapun, dan begitu saja, mereka memasuki salah satu wilayah tersebut. Ini di luar pilihan mereka. Mereka dibawa masuk melalui perluasan jalan kuno misterius itu sendiri, membawa mereka yang tiba di sini ke depan. Mengapa kita secara misterius berakhir di sini? Sayang sekali. Baru saja, saya dengan jelas melihat beberapa pohon buah dewa yang kuat. Shihao kesal dan menyesal. Daerah tempat mereka tiba bukanlah tempat menakjubkan yang baru saja dilihatnya. Tidak ada objek ilahi yang dapat dilihat saat ini, tetapi esensi spiritualnya juga sangat kaya. Dalam kehampaan, dari waktu ke waktu, esensi spiritual akan mengembun menjadi cairan dan jatuh ke tanah. Ada beberapa cekungan di tanah yang berisi cairan spiritual. Tidak masalah, semua wilayah ini berdekatan satu sama lain. Kami akan mencarinya dari satu wilayah ke wilayah lain, jadi cepat atau lambat, kami akan menemukannya, kata Luo Dao. Di dunia rahasia, seseorang akan menemukan puluhan batang obat spiritual hanya dengan mengangkat kepalanya. Jika berada di alam bawah, setiap gunung spiritual hanya akan mampu menumbuhkan satu batang saja, namun di sini, jumlahnya sebenarnya sangat banyak. Alasan utamanya adalah karena esensi spiritualnya terlalu kaya sehingga mampu mendukung pertumbuhannya. Meskipun itu berharga, Shihao tidak memilihnya, karena dia tahu jalannya sulit dan akan sulit untuk bertahan hidup. Jika itu bukan obat suci atau obat ilahi, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Pohon-pohon kuno ini sangat besar, daunnya hijau segar dan subur, seolah-olah diukir dari batu giok, mengalir dengan keindahan hijau. Mereka memantulkan cahaya seperti cermin, terutama yang kaya akan vitalitas. Sayangnya, itu bukanlah pohon dewa dan hanya pohon biasa. Namun, vitalitas mereka jauh melebihi pohon-pohon tua di dunia luar. Mereka membentang beberapa ratus sang ke udara, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1000. Ini sangat aneh. Pohon-pohon ini seharusnya sudah layu setelah ada selama ribuan hingga puluhan ribu tahun dan digantikan oleh pohon-pohon yang lebih kecil. Mengapa hal ini tidak terjadi? Seharusnya ada hukum alam aneh yang menghentikan pembentukannya, ini sangat tidak biasa. Saat mereka berjalan mendekat, mereka merasakan vitalitas yang berkembang, serta esensi spiritual yang kaya dan tak ada habisnya. Setiap orang merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Perasaan yang sangat nyaman. Berhenti. Tiba-tiba, lebih dari 10 makhluk datang dari depan, ada yang bertanduk di kepala, ada yang berkepala 3, 6 tangan, semuanya berbeda bentuk dan wujud. Semuanya jelas tidak biasa.
Setelah diperiksa lebih dekat, para ahli ini tampaknya semuanya telah menjadi dewa. Kekuatan mereka cukup besar, dan dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, mereka membentuk kekuatan yang cukup besar. Apa yang kamu butuhkan? Lan Yichen bertanya. Makhluk humanoid dengan sayap perak berjalan ke depan, berkata dengan acuh tak acuh, serahkan semua harta yang kamu miliki. Mereka segera saling memandang dengan cemas. Apakah mereka bertemu orang lain yang sama seperti mereka? Orang-orang ini sebenarnya mencoba merampok mereka. Serahkan semua obat suci yang kalian miliki. Lui berjalan. Hah, sebenarnya ada orang lain yang ingin mencuri dari kita. Kelompok lain tertawa terbahak-bahak. Dengan suara hula, mereka mengepung kelompok Si Hao. Boom. Segala jenis suara terdengar di tempat ini. Segera setelah itu, tempat ini menjadi tenang. Ada tumpukan orang tergeletak di tanah, semuanya dipukul oleh Lan Yichen hingga darah keluar dari mulut mereka, banyak tulang mereka patah. Bakat luar biasa. Salah satu dari mereka melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi ngeri. Selain itu, mereka tahu bahwa individu logam ini bukanlah yang paling kuat. Sebenarnya pemuda yang tampaknya tidak berbahaya itulah yang menjadi pemimpin mereka. Segera setelah itu, mereka sedih saat mengetahui bahwa beberapa batang obat suci yang mereka derita melalui kesulitan yang tak terkira untuk mendapatkannya semuanya disita. Tubuh mereka digeledah seluruhnya. Perampokan! Seseorang berteriak dengan suara merobek paru-paru yang membelah hati. Si Hao tertawa karena kesal. Pernahkah kalian memikirkan akibat ini ketika mencuri dari orang lain? Luo Dao menambahkan beberapa tendangan lagi, membuat mereka terbang keluar. Sebagian besar tulang mereka patah. Kemudian, sekelompok orang ini pergi dengan angkuh. Brengsek! Kami telah dirampok. Saat orang-orang ini menyaksikan kelompok Si Hao pergi, mereka melolong sedih. Kelompok Si Hao melangkah maju. Mereka melihat beberapa mayat di sepanjang jalan, semuanya sekarat setelah pertempuran sengit. Beberapa dari mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, mayat mereka dicincang, darah menetes kemana-mana. Semua barang berharga dari mayat ini dirampok hingga bersih, tanpa ada satupun yang tertinggal. Mereka mengerutkan kening, merasakan suasana suram. Bagaimanapun juga, ini bukanlah tempat yang baik. Mereka yang datang semuanya menjadi gila, sehingga memulai perkelahian, semua demi mendapatkan harta surgawi. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa kelompok lain, yang paling kuat terdiri dari 60 hingga 70 kelompok yang bergerak bersama. Mereka seperti sekawanan serigala, ganas dan kejam. Masing-masing dari mereka membawa aura berdarah di sekitar mereka. Mereka jelas sudah membunuh banyak orang. Orang-orang ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengambil tindakan untuk membunuh Si Hao dan yang lainnya. Sayangnya, indera keilahian mereka tidak dapat melihat seberapa kuat kelompok ini. Si Hao tidak menahan diri, mengambil tindakan dengan Luo Dao dan Lan Yichen, memusnahkan beberapa lusin kelompok ini sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Sepanjang jalan, Si Hao telah melihat lebih dari 1000 mayat, semuanya sekarat dalam pertempuran, obat-obatan berharga dan barang-barang lainnya dicuri. Kematian mereka sangat menyedihkan. Wilayah ini sangat luas, secara tak terduga tidak lebih kecil dari dunia kecil. Mereka terus maju, menggunakan beberapa hari untuk terus melewati 6 atau 7 wilayah serupa, membunuh entah berapa banyak orang yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, justru karena hal inilah, meskipun tempat ini tidak memiliki obat-obatan ilahi dan hal-hal lain, mereka masih mendapatkan hasil panen yang cukup banyak, hingga bisa dianggap sangat mengejutkan. Di dalam kantong dunia mereka, kuali, jika dibuka, akan mempesona dan cemerlang, obat-obatan suci menumpuk banyak. Semuanya diperoleh setelah melakukan pembalasan terhadap bandit jenis ini. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Hanya dalam 6 hari, kami telah memperoleh jumlah yang sama dengan yang kami peroleh dari bekerja keras selama setengah tahun. Sebenarnya ada banyak obat suci. Lan Yichen menghela nafas dengan takjub. Adapun Lui, matanya sudah lurus. Dia tidak akan pergi meskipun diminta. Dia berjanji bahwa di masa depan, dia secara pribadi akan bertugas mencari berita mengenai sekte-sekte besar dan melaporkannya kembali kepadanya. Selain itu, dia akan mengurus penjualan semua yang tidak dibutuhkan Si Hao, Luo Dao, dan yang lainnya. Tentu saja,
Selama beberapa hari terakhir ini, mereka menemui beberapa tunggul yang ganas, dan bahkan Luo Dao dan Lan Yichen pun terluka. Itu karena mereka adalah talenta luar biasa yang sangat kuat. Namun pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Si Hao, darah mereka berceceran di tempat kuno ini. Saat mereka memperoleh panen besar, dunia luar juga penuh dengan kekacauan. Di sebuah gua kuno, cahaya abadi bersinar terang. Simbol-simbol terjalin, dan kitab suci makhluk tertinggi terdengar, seolah-olah makhluk abadi sejati yang tak tertandingi yang telah ada selamanya sepanjang waktu yang sedang melantunkan mantra. Salah satu dari 10 sarang iblis telah muncul. Saya tidak boleh ketinggalan dan harus melihatnya. Seorang pemuda bangkit, meninggalkan sebuah gua kuno. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang yang mengikilap, sosoknya tinggi dan ramping, penampilannya tampan. Ada aura seorang raja pada penampilannya, tatapannya seperti kilat ilahi. Setelah raungan, dadanya berputar dengan cahaya abadi. Kemudian melilit dirinya, membentuk pelangi yang mengejutkan, sosoknya kemudian segera menghilang ke batas cakrawala. Di dunia luar, tepian wilayah tak berpenghuni. Berbagai master sekte besar semuanya terkejut, banyak orang sulit mempercayainya. Mereka memandang ke arah Dewa Surgawi Abadi Qin Changsheng. Ini sebenarnya, tulang abadi? Suara beberapa master sekte bergetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Alam yang lebih tinggi memiliki rumor bahwa klan Qin memperoleh sepasang tulang makhluk tertinggi, dan ini menimbulkan keributan besar. Namun, siapa yang percaya bahwa salah satu tulang itu sebenarnya adalah tulang abadi? Tulang itu, tanpa diragukan lagi, tidak kalah dengan tulang lengan 6 Raja Mahkota. Ada rumor bahwa pemuda itu memiliki tulang abadi, tapi saat itu tidak ada yang menganggapnya benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa kenyataannya. Beberapa orang mulai mengingat kembali masa lalu, merasakan gelombang kebisuan. Salah dan benar, benar dan salah, jelas bahwa gunung abadi sengaja mengeluarkan sedikit asap untuk membingungkan semua orang. Immortal Ancient, dalam dunia kecil. Di gunung berwarna hitam, kekacauan utama berputar-putar. Ini adalah tempat berbahaya yang tidak bisa dimasuki oleh para pembudidaya normal sama sekali, namun ada seseorang yang berkultivasi secara terpisah di sini. Setelah raungan panjang, seorang laki-laki berdiri. Saat matanya terbuka dan tertutup, 2 murid mengejutkan langit. Mata itu melepaskan pancaran demi pancaran, membelah pancaran itu. Seolah-olah langit dan bumi terbuka. Mata itu sepenuhnya terbentuk dari simbol, cemerlang dan mengejutkan dunia. Dia meraung ke arah langit, mengguncang gunung dan lembah hingga bergetar. Energi kacau menyelimuti dirinya. Dia berdiri di puncak gunung hitam sendirian seperti dewa perang yang dihidupkan kembali. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Dia mengabaikan gunung, sungai, dan segala sesuatu. Setelah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun, murid ganda akan muncul kembali di dunia ini. Aku akan berkuasa di langit di atas dan bumi di bawah. Di dunia luar, semua orang yang melihat pemandangan dari kelopak bunga Dao abadi ini tersentak. Apakah pengguna dengan 2 murid akan keluar dari isolasi? Pada saat ini, mata semua master sekte berkedip-kedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka terus-menerus memandang individu itu. Sementara itu, beberapa dewa surgawi tua bahkan langsung menghela nafas. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Pengguna pupil ganda, dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan dari dulu hingga sekarang. Tipe orang seperti ini hampir tidak dapat diatasi. Kematian mereka semua karena alasan khusus, seperti diserang dari segala sisi atau jika raksasa mengambil tindakan, mengakhiri hidup mereka sebelum waktunya. Pupil ganda telah muncul lagi setelah dibasmi di era kuno. Hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan gangguan yang sangat besar. Tidak perlu meragukan kehebatan bertarungnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Bagi pengguna dengan 2 pupil untuk memasuki Immortal Ancient, ini seperti membiarkan seekor naga masuk ke laut. Bahkan sosok yang mempesona dan kuat seperti ini telah menderita kekalahan sebelumnya. Dia telah dikalahkan oleh Huang di alam bawah, hampir terbunuh saat itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua pihak mulai berdiskusi satu sama lain. Saat mereka bertemu lagi, yang lemah dan yang kuat akan ditentukan. Murid ganda adalah sesuatu yang dapat membangkitkan semua kemampuan ilahi bawaan. Semua orang menantikan hal ini, berharap kedua hero ini akan bertarung habis-habisan lagi. 6 Raja Mahkota Ning Chuan telah keluar dari isolasi juga. Ini benar-benar kumpulan badai.
Kekacauan besar akan segera terjadi. Jika mereka bertemu, itu tidak terbayangkan. Seseorang berteriak kaget. Itu karena dia mengetahui bahwa Ning Chuan juga keluar dari isolasi. Immortal Ancient, di dalam gua yang tidak diketahui siapapun. Ning Chuan membuka matanya. Setelah dihidupkan kembali, warna-warna cemerlang berputar di sekujur tubuhnya, kecemerlangan warna-warni abadi yang mempesona, membuatnya tampak seperti dunia lain dan halus, seperti raja abadi yang bereinkarnasi. Hanya saja, di kedalaman matanya, ada tampilan yang bermartabat. Ada tekanan yang keluar bahkan tanpa menunjukkan kemarahan. Dia berdiri dan berkata, bagaimanapun, saya harus keluar untuk melihatnya. Saya kenal dengan sarang iblis itu, dan dalam 6 kali terakhir, saya belum memperoleh apapun darinya. Saya harap saya bisa mendapatkan semacam terobosan kali ini. Hanya saja, tubuh asliku tidak cocok untuk bertindak sembarangan. Dia mengerutkan kening, menghela nafas. Seperti yang diharapkan, bahkan 6 Raja Mahkota akan pindah, juga demi sarang iblis itu. 10 iblis kuno telah mengguncang dunia di bawah langit, dan bahkan dia tidak bisa duduk diam dan hanya menonton. Di dunia luar, banyak orang yang menantikannya. Mereka ingin melihat betapa menakjubkannya 6 Raja Mahkota, gaya tak tertandingi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Dia keluar dari guanya. Apakah itu tubuh aslinya? Di Immortal Ancient, sesosok tubuh keluar. Pakaiannya seputih salju, bahkan kaos kaki dan sepatu seperti ini, tidak ternoda oleh aura dunia. 6 Raja Mahkota Ning Chuan keluar. Hanya dengan beberapa langkah, dia menghilang ke batas cakrawala, dengan cepat hingga membuat orang gemetar dalam hati. Saya harus menyingkirkan keturunan darah orang berdosa. Hanya satu individu luar biasa yang muncul setelah bertahun-tahun, jadi ada baiknya saya mengambil tindakan secara pribadi. Di batas cakrawala, saat sosok itu menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Itu sangat mengejutkan dunia. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Semua orang merasa sulit untuk tenang. 6 Raja Mahkota telah muncul, dan dia tidak hanya akan pergi ke 10 sarang iblis, dia juga akan mengambil tindakan terhadap Huang, untuk membunuh keturunan darah orang berdosa. Ini jelas merupakan masalah besar.